Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin membahas perihal timnas Indonesia lagi. Tetapi di konten ini agak lain. Agak lainnya apa? Di sini saya juga akan membahas salah satu sistem penting yang memengaruhi perekrutan pemain diaspora ke depannya. Sistem apakah itu? Yaitu Kemenkumham. Ada apa dengan Kemenkumham? Nah, di era Pak Prabowo ini, Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian. Kementerian Imigrasi dan Pengayoman, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM. Nah, dipecah menjadi 3. Lalu, apakah efeknya untuk perekrutan pemain diaspora ke depannya? Nah, di sini ingin saya bahas supaya teman-teman tidak merasa risau, tidak merasa bimbang karena dipecahnya menjadi 3 kementerian ini ya. Nah, di sini proyek akan tetap aman. Kenapa tetap aman? Di sini Kementerian Hukum atau Kementerian Hukum ini masih dipimpin ya, mohon maaf, masih dipimpin oleh Pak Supratman Andi Adgas, yaitu ketua atau menteri Kemenkumham di eranya Pak Jokowi. Sekarang menjabat Menteri Hukum. Nah, ini kemungkinan besar juga perekrutan pemain diaspora kita ke depannya tidak akan terkendala terkait apapun dan lancar seperti Kemenkumham di era Pak Jokowi, tidak akan terkendala secara signifikan. Nah, di sini memang pemain diaspora ini sangat penting untuk timnas Indonesia. Jadi saya kiranya perlu menyampaikan info ini kepada teman-teman sekalian bahwasannya info ini juga cukup penting untuk dimengerti oleh teman-teman untuk supaya teman-teman tetap juga merasa tenang, merasa tetap semarak dan tetap bersemangat dalam mensupport timnas kita yang sedang berjuang ini. Nah, kedepannya timnas ini masih akan menghadapi laga kandang ya. Bahrain, Arab Saudi, Jepang itu adalah tim-tim yang kalau bisa kita bisa memaksimalkan di pertandingan tersebut. Oke lah, kalau pertandingan lawan Jepang itu memang pertandingan yang berat. Tetapi kita walaupun begitu kita tetap harus berjuang semaksimal mungkin, mempersiapkannya semaksimal mungkin supaya ya berjalan maksimal pertandingannya. Terlepas hasilnya itu seperti apa ya. Itu kalau melawan Jepang. Tetapi beda lagi kalau pada saat melawan Bahrain dan juga melawan Arab Saudi. Itu diusahakan ya tim kita bisa menang supaya kedepannya lebih mempermudah masuk di Piala Dunia ya 2026. Bahrain yang kita tahu sendiri pada saat kita laga tandang si Bahrain ya menggunakan drama-drama yang seperti telenovela lah, seperti sinetron seperti itu. Dan sekarang laga kandang ya agak menolak untuk bermain di Indonesia karena takut netizen Indonesia seperti itu. Jadi ini sangat lucu. Melawan Arab juga harus maksimal. Intinya itu ada satu sebenarnya. STY ini harus mempunyai line up starter yang pakem. Nah, ini sangat penting dalam kreativitas dan juga kemaksimalan permainan Indonesia. Kapten tetap Jai Itzes
bolehlah kalau semisal di lini-lini yang kurang maksimal diganti satu atau dua orang saja. Jangan banyak diganti seperti pertandingan melawan Cina seperti itu ya. Oke lah, kita melawan Cina itu bisa membuat pengalaman, tapi pengalaman yang pahit itu jangan diulang lagi pada saat melawan Bahrain, Arab Saudi, dan juga Jepang seperti itu. Nah, di sini kita juga bahas juga ya sekalian, yaitu Timnas U17 ini bahwasanya besok jam 21.30 ya kalau tidak salah, itu Timnas U17 kita akan menghadapi tuan rumah yaitu Kuwait. Dan Timnas kita U17 ini juga perlu support kalian, dukungan kalian supaya berjalan maksimal pula. Jangan hanya kita mendukung yang timnas senior ST saja, tetapi juga tim asuhan dari Coach Nova Arianto ini. Karena di situ timnas Indonesia berada di grup yang cukup kuat ya. Itu diantaranya ada Australia, ada Kuwait sebagai tuan rumah, dan apa ya, yang satu itu lupa saya, dan Indonesia. Dan Australia dan juga Kuwait ini tentunya menjadi lawan yang tidak mudah dikalahkan. Australia ini dia juga pernah mencetak kemenangan melawan timnas U17 kita. Dulu U16, sekarang di U17. Kita harus bisa menunjukkan kekuatan kita di U17 ini dengan mengalahkan Australia dan menghadapi tuan rumah Kuwait. Intinya kita bermain sesuai game plan yang seperti dilaksanakan Coach Nova Arianto yang membawahi U16 ya di laga yang sebelumnya. Itu juga terlihat berjalan maksimal ya, walaupun kita kalah dengan Australia. Kita waktunya memanfaatkan dan membenahi yang kurang baik di pertandingan atau Olimpiade ini ya, kualifikasi Piala Asia ini. Kita harus bisa membuat atau menjadikan pengalaman pahit itu menjadi pengalaman seperti itu ya, untuk tetap bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Itu untuk U17 kita. Nah, mungkin cukup itu. Di sini saya terlalu panjang lebar. Intinya tadi Kemenkumham walaupun dilebur menjadi 3 kementerian akan tetap aman, tidak akan terpengaruh apapun walaupun kementeriannya dijadikan 3 dan menjadikan nama kementerian itu berbeda seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu. Semoga kalian suka dengan penyampaian saya. Kalau kalian suka bisa diklik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.